janji Allah itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran ini syifaul lima fis sudur, ya penyembuh ya bagi penyakit-penyakit yang tidak terlihat, ya kan. Nah, jadi memang penyembuh, namanya penyembuh, ya beda dengan obat. Kalau obat bisa sembuh bisa tidak, tapi kalau penyembuh pasti sembuh, kan begitu. Begitu Ustaz. Nah, apa yang sembuh ya penyakit-penyakit semua, penyakit galau, penyakit dengki, iri ke teman-teman itu sembuh itu. Ya, Perilaku juga yang ya. tadinya kurang baik ya, insyaallah Perilaku mungkin bisa menjadi lembut, hati menjadi ya. lembut, ya. Kan biasa orang perilakunya itu agak-agak kita bilang ugal-ugalan, kurang sopan, ini biasa karena hatinya lagi galau, Oh ya. hatinya agak keras. Nah, dengan bacaan Al-Quran itu insya Allah bisa melembutkan hati. Insya Allah itu sudah janji Allah itu. Jadi itulah mukjizatnya Al-Quran. Bahkan ya kita tidak paham Al-Quran sekalipun, ya bisa merasakan manfaatnya ya dari bacaan Al-Quran itu. Apalagi kalau paham, nah, kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga pada hari akhir kala kita mendapat syafaat darinya. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali di podcast Cakak-Cakak Macoa dengan tagline kita menemani perjalanan hijrah dengan ilmu dan amal. Alhamdulillah untuk malam hari ini kita mengangkat sebuah judul yakni kemerdekaan spiritual lepas dari buta aksara Al-Quran. Nah, alhamdulillah untuk pemirsa Cakak-Cakak Macoa pada malam hari ini spesial sekali ya karena pada malam hari ini kita kedatangan salah satu ustadz kita yakni Ustadz Resnandar. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ya, ini salah satu ustadz yang fokus pembinaan ya terhadap masyarakat terutama pada permasalahan atau problem buta aksara Al-Quran. Nah, kita akan berbicara seputar bagaimana ya problem ini dan apa saja solusinya ya untuk buta aksara Al-Quran ini. Ya, Bang Ustaz, siap? Iya, iya. Ya, jadi mengenai tentang tema ini Ustaz, kira-kira seperti apa? Ya, tentang kemerdekaan dan tentunya problem mengenai buta aksara Al-Quran ini. Ya, kemerdekaan ya. Jadi kalau kita bicara kemerdekaan, ya itu kan cita-cita eh, para pahlawan kita dulu itu kan ya tertuang dalam undang-undang ya. Apa namanya? Bangun jiwa dan raganya. Ya, bangun Ya, jiwa dan raga ya. bangun jiwa dan raga. Jadi kemerdekaan itu ya jiwa dan raga. Raga merdeka dari penjajahan, jiwa merdeka dari berbagai apa namanya? Ya penindasan-penindasan pikiran, ya pembodohan dan lain sebagainya. Ya, pembunuhan. Ya, seperti itu. Ya, betul Ustaz. Ya. Jadi ya merdeka begitu harus jiwa dan raga. Kalau hanya raganya saja, ya belum sempurna kemerdekaan itu, Ya, belum tercapai cita-cita para pendahulu bangsa ini kalau seperti itu. ya, jadi harus dibarengi dengan merdeka jiwa dan merdeka raga. Ya, begitu. Ya, apalagi sekarang ini kita berada di momen kemerdekaan. Jadi ini bagus sekali Ustaz untuk kita angkat, ya terutama para pendengar. Kira-kira seperti apa sih sebenarnya kemerdekaan jiwa dan raga itu ya? Ini kita akan bahas bersama dengan Ustadz kita. Ya ini Ustadz ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana sih sebenarnya kemerdekaan itu Ustadz menurut Islam dan kenapa membaca Al-Quran juga ini menjadi bagian yang penting untuk setiap manusia? Ya. Jadi kemerdekaan ya dalam Islam ya sebagaimana yang disampaikan tadi. Jadi kemerdekaan itu ya merdekanya jiwa dan raga. Ya, kalau jiwa kita ini merdeka dari unsur-unsur yang bisa ya kalau kaitannya dengan Islam ya bisa apa namanya memalingkan kita dari fitrah penghambaan kita kepada Tuhan dan penjajahan atau kemerdekaan dari secara raga kita itu adalah kemerdekaan dalam menjalankan ya keyakinan-keyakinan kita itu. Seperti itu. Nah, itulah jadi kemerdekaan seperti itu. Jadi di hati kita ini merdeka, ya Dan fisik merdeka, juga merdeka bisa juga Ustaz ya? merdeka Ya. dalam melakukan keyakinan ya atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ya kemerdekaan menurut saya pribadi. Ya, tapi kenapa Ustaz ini membaca Al-Quran merupakan bagian yang terpenting. Artinya kita juga bisa merdeka Ya, ketika kita mampu untuk baca Al-Quran. ya. Jadi begini, jadi eh, Al-Quran itu kan petunjuk ya, hudal linnas ya, petunjuk kepada
manusia. Manusia, Jadi ya. kalau kita mau betul-betul merdeka, ya kita harus ya jadi merdeka itu ya bukan ya harus punya petunjuk ya. Merdeka itu bukan bilang kita bebas sebebas-bebasnya, tidak. Merdeka yang tentunya dilandasi dengan apa namanya ilmu yang benar, dan ilmu yang benar itu ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya seperti itu. Jadi tentunya Al-Quran itu ya memiliki apa namanya peran yang penting ya ketika kita tidak ya bagaimana kita mau merdeka kalau ya dasar kemerdekaan itu ya dasar ilmu itu kita tidak Kita tidak pahami. tidak Nah, tidak seperti itu. pahami. Jadi Jadi memang penting sekali Ustaz ya ya, penting ya mengenai penting tentang Al-Qur'an ini. ya. Dan memang ya banyak kita temukan ya kalau pengalaman pribadi kami di lapangan, ya banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang mungkin ya menurut kita itu sesuatu yang nakal ya dan sebagainya. Ternyata mereka memang ya tidak memiliki petunjuk ya yang bahwa apa yang dilakukan itu salah, yang dilakukan ini benar, ini salah. Mereka tidak punya panduan seperti itu. Ya. Ya, Tapi di sini ada yang menarik Ustaz ya. ya. Sekarang kita mudah untuk belajar. Ya, sekarang ini kita mudah untuk belajar, tapi kenapa pada kenyataan yang kita lihat di luar sana ini ternyata banyak loh saudara-saudara kita ini yang ternyata mereka tidak bisa atau belum mampu untuk membaca Al-Qur'an. Itu seperti apa Ustaz? Ya, jadi pertama, jadi memang awalnya itu ada apa namanya miss ya, miss keberlanjutan dari pendidikan Al-Quran kita di dulu ya. Di kita ini kan kebanyakan ada budaya itu tamat ya, tamat Al-Quran. Ya itu biasanya umur-umur SD. SD itu kita rajin mengaji. Dan memang orang tua mempush kita, menekan kita untuk rajin mengaji. Iya, betul Nah, Ustaz. begitu kita 2-3 tahun di guru mengaji, biasanya sudah bisa mengaji. Nah, habis itu ada seremonial Ya, tamat ya, tamat Al-Quran. Nah ini biasa ada miss di situ. Setelah tamat, kebanyakan saudara-saudara kita ya merasa ya tamat, sudah tamat. Ya, sudah selesai Ya jadi sudah sudah tidak selesai, mengaji lagi tidak Ustaz ya? mengaji lagi. Nah, akhirnya Ya. masuk usia SMP tidak pernah mengaji, Aduh, ya. SMA tidak pernah Ya. kuliah dan seterusnya. Akhirnya tidak mengaji sama sekali. Ya itu terjadi ya, karena kebanyakan ada miss di situ ya, miss pemahaman atau miss keberlanjutan dari pendidikan Al-Quran itu. Mereka pahami ya sudah tamat sudah. Nanti mau menikah ada seremonial lagi ya tamat. Ya, Tamat lagi ya. tamat ya. Padahal cuma seremonial karena tidak disuruh mengaji pada saat itu ya. Seperti itu. Padahal harusnya ini kita lebih dimudahkan Ustaz untuk belajar, apalagi kan sekarang zamannya kita lebih mudah untuk belajar meskipun kita belajarnya lewat media sosial dan sebagainya Ustaz ya. Pokoknya ini kita bisa manfaatkan. Iya, iya betul. Dan selanjutnya Ustaz, apakah kalau kita misalnya tidak bisa membaca Al-Qur'an ini akan berpengaruh ya terhadap apa yang kemudian kita pahami terhadap agama ini Ustaz? Kalau kita tidak bisa untuk mengaji Ya, seperti itu. ya berpengaruh, berpengaruh. Ya bahkan di kebanyakan apa namanya di pengalaman kami di lapangan, orang-orang yang kita ajak anak-anak muda misalnya kita ajak pergi kajian, pergi ke masjid untuk ikut majelis taklim, ya kebanyakan mereka memahami kalau kajian itu disuruh mengaji sampai di masjid. Ya. Akhirnya karena dia tidak bisa mengaji, tidak ke masjid. Ya begitu. Jadi Ya. ternyata tidak bisa mengaji itu menjadi sebab ya seorang enggan ke masjid, enggan ikut bermajelis taklim karena takut nanti disuruh mengaji. Padahal sekalipun kita sampaikan tidak disuruh mengaji, cuma dengar saja ceramah, tapi tidak enak. Nanti ada yang tanya begini-begini, seperti itu. Jadi ternyata salah satu alasan paling banyak yang dipakai oleh teman-teman kita ketika kita mengajak pada majelis-majelis ilmu, yaitu alasannya memang tidak bisa mengaji. Jadi kuncinya itu. Nah, yang terjadi setelah kita coba pendekatan, terus kita bisa kita ajar mengaji, begitu sudah bisa sedikit, biasa lebih pede untuk ikut ke majelis taklim. Begitu. Jadi menurut kami ya kuncinya memang di situ, harus itu dulu. Ya, cuman ini jadi problem juga Ustaz. Misalnya Ya. ada generasi sekarang atau ada teman-teman kita ini yang kemudian mereka tidak bisa untuk mengaji, ini pasti jadi pertanyaan kalau misalnya kita sholat misalnya ini apa yang kemudian kita baca ya, seperti itu Ustaz ya. Kalau misalnya kita betul-betul sudah tidak tahu mengaji. Ya. Ya, kalau itu kan ya para ustadz yang lebih kompeten sudah menjelaskan ya bahwa kalau dalam sholat ya kita baca apa yang bisa, yang mudah kita baca, ya kan begitu. Cuman memang ya namanya mengaji, ya Al-Quran itu kan dia kan mukjizatnya Al-Quran itu kan luar biasa. Salah satunya itu menghadirkan ketenangan dalam hati kita. Bahkan orang yang tidak paham
apa itu Al-Quran, tidak paham Al-Quran, bisa tenang juga mendengar Al-Quran. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Iya. Sekedar mendengarkan tanpa harus tahu maknanya, tanpa harus tahu artinya, itu sudah bisa menenangkan hati. Ya, apalagi kalau ditahu Artinya maknanya, lagi ya. akan seperti itu. Betul. Jadi ya sangat disayangkan sebenarnya kalau teman-teman, apalagi dengan kecanggihan teknologi Iya. sekarang, sudah sangat mudah untuk belajar, ya tidak ikut serta atau tidak mengambil peran dalam Iya, program-program betul, Ustaz. pembelajaran Al-Quran. Iya. Yang seharusnya nih ya, minimal Al-Fatihah itu kita betul-betul harus Iya, sudah hafal ya. iya Justru sayang jelas. sekali nih Ustaz, kalau Iya, sekarang ada generasi yang sampai saat ini atau ada kawan-kawan iya, kita pemirsa di Cakak-Cakak Macuai ini yang iya, belum bisa mengaji apalagi membaca Al-Fatihah iya. Ustaz ya. Kemudian Ustaz ini pertanyaan selanjutnya, apa sih yang sebenarnya kalau dari sudut pandang Ustaz yang menjadi, problem sehingga ada orang yang kemudian dia malas untuk belajar Al-Quran dan dia malas juga untuk, membaca Al-Quran Ustaz? Iya, sebenarnya karena kurang sosialisasi, ya. Banyak sekali teman-teman yang mungkin ya pengajar-pengajar Al-Quran yang belum eee, bergerilya sampai ke bawah, ya belum bergerak sampai ke bawah, ya untuk melakukan sosialisasi atau presentasi. Apalagi dengan kemudahan atau banyaknya metode-metode pembelajaran Al-Quran sekarang yang mudah, praktis dan menyenangkan. Mmm. Itu sudah ada, sudah Oh banyak. sudah ada Ustaz Namun ya? yang masalah karena memang kebanyakan teman-teman praktisi pengajar Al-Quran ini belum bergerilya ke bawah, Oh ya. ya belum menjangkau ke bawah untuk Mhm. melakukan sosialisasi ke masjid-masjid. Ya, mereka anak-anak muda itu ya kalau misalnya mereka tidak bisa mengaji, ya pikirannya Iqra. Iqra itu 6 jilid. Iya. 6 jilid, 1 jilid itu wah baik kalau Aduh bisa ya lulus lama 2 Ustaz ya. bulan, ya kan? Iya. Berarti kalau dia kali-kali 2 bulan, Heeh. kali 6 Iya. 12 bulan, 1 tahun dong. Tinggal dia di masjid atau sering ke masjid setiap Mhm. hari. Nah, itu gambarannya. Padahal sekarang banyak metode, cara cepat belajar Al-Quran. Itu banyak. Ada Dirosa, Al-Barqi, macam-macam. Ya, sekarang sudah sangat banyak. Iya. Tapi mungkin juga nih Ustaz ya, mungkin karena faktor, lingkungan kah atau mungkin faktor kesibukan ya dari kawan-kawan ini, dari para teman-teman sehingga mereka tidak menyempatkan waktunya untuk belajar, padahal ini sebenarnya hal yang penting Ustaz. Iya, kalau kesibukan sebenarnya kan eh, sebenarnya bisa diatasi. Bisa diatasi Ustaz ya? Sebagaimana contohnya misalnya di Rosa. Di Rosa itu kan Oh di hadir Rosa dengan ya? ya konsepnya adalah belajar Al-Quran dengan mudah, menyenangkan dan fleksibel. Iya Ya, iya. fleksibel ini maksudnya ya yang penting tidak di WC atau di kuburan, ya kan semua tempat bisa Iya kita iya Ustaz. tempati belajar. Mau di warung kopi bisa sambil kita ini ya privat misalnya, ya Mmm. bisa. Ya bisa di masjid, bisa di rumah, ya yang penting itu tadi, ya bukan di WC atau di Iya kuburan, iya. ya bisa di tempat itu belajar di Rosa ini Oh dengan di Rosa metode di Ustaz Rosa. ya? Ya mungkin nanti kita bahas ya Ya mengenai ya tentang ya di ya. Rosa juga, Ya. ya nanti kita perkenalkan ke kawan-kawan ini. Ya kita lanjut di pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana untuk keluarga Hmm. yang kemudian, bagaimana caranya supaya para keluarga-keluarga ini bisa menanamkan cinta Al-Quran ya kepada para, generasi atau para anak-anak, ya untuk kemudian bagaimana anak-anak ini dari kecil sudah didekatkan dengan Al-Quran. Ya agar jangan sampai nanti kalau sudah besar Ustaz, ternyata sudah jauh, karena Ya. jangan sampai kecilnya dekat tapi, besarnya jauh Ustaz, itu Ya. seperti apa? Ya, caranya memang yang pertama adalah teladan ya tentunya. Oh teladan Ustaz. Orang tua harus memberikan teladan atau contoh yang baik kepada anak-anaknya ya. Jangan harap anak-anak itu akan berinteraksi dengan Al-Quran kalau orang tuanya tidak memberikan Oh contoh. berarti orang tua ada faktor yang besar Iya, juga Ustaz? Iya faktor iya iya. terbesar itu orang tua. Nah, yang masalah kalau orang tua tidak bisa mengaji. Iya iya, ini yang Nah, mungkin yang tidak bisa ada mengaji itu. problem juga ini. Ya, jadi yang pertama itu teladan. Yang kedua, memang harus ada pengkondisian. Mmm. Ya, pengkondisian di rumah, di keluarga terhadap pembelajaran Al-Quran. Ya, misalnya, ya kan ada anak-anak yang apa namanya motivasinya itu dengan uang. Oh iya. Ada anak-anak motivasinya dengan jalan-jalan. Ya bisa dengan pengkondisian. Misalnya kalau sudah hafal juz ini, ya saya kasih uang sekian. Tuh, bisa di apa namanya dimotivasi anak-anak kita seperti itu. Atau misalnya yang senang jalan-jalan, senang rekreasi, dimotivasi ya kalau sudah ini saya
Bapak bawa ke mana begitu, akan seperti itu. Jadi pertama selain ada teladan harus ada pengkondisian memang bagaimana untuk anak-anak kita ini terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah ya bagaimana di luar ya kita upayakan bahwa anak-anak kita itu pergaulannya di luar memang pergaulan-pergaulan ya Qurani seperti itu. Ya misalnya kalau bermajelis taklim ya jangan pergi sendiri kan kebanyakan juga bapak-bapak begitu. Ya pergi menghadiri majelis taklim di masjid sendiri. Oh, iya, Ya iya. anak di rumah. Ya, maunya ini. Harusnya Iya, dibawa harusnya di bawah Ustaz, supaya ya. mereka oh begini, Oh, iya, iya. Jadi minimal tidak ada yang masuk di kepala tapi mhm, suasananya oh begini orang belajar Al-Quran. iya. Begitu. Kadang juga anak-anak merekam, Ustaz. Iya, Ya, masya dia Allah. Iya, merekam apa-apa yang kemudian dikerjakan di iya, masa masya Allah. kecilnya. Iya begitu. Ada memang beberapa tipe anak itu. Kalau saya anak kedua itu titik koma pas sama dengan Iya, apa yang iya. dia dengar. Mhm. Ya, jadi kita hati-hati bicara dengan dia. Jadi ada yang seperti itu. Ya, nah, ini jadi perlu perlu kita apa namanya bawa anak-anak kita di majelis-majelis ilmu seperti Mhm. itu. Ya, Ya, Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya, misalnya ya, ya. ada kawan kita ini sudah dewasa, Ustaz. Hmm, Kemudian dia mau belajar Al-Quran, hmm. ya. Tapi mungkin agak susah, Ustaz, ya. Kalau kita belajar ketika sudah dewasa, lalu kira-kira ada tidak metode atau cara ya Ya, untuk orang dewasa karena kalau kita kembali ke Iqra seperti yang disampaikan tadi, ya, aduh kayaknya durasinya lama Ustaz. ya, Ya, jadi kira-kira seperti apa? Ada tidak Ustaz metode untuk orang yang sudah dewasa ini ya. ketika kita mau belajar Al-Qur'an dan metode itu efektif atau tidak Ustaz ya? Ya, baik. Jadi metode ada memang untuk orang dewasa. Jadi orang dewasa itu kan begini, mereka sudah memiliki ilmu sebelumnya. Ya. Artinya ibaratnya gelas, dia tidak kosong, Oh ya tidak kosong. berisi. Ya, ya. Beda dengan anak kecil. Anak kecil itu ibarat gelas kosong. Kalaupun ada isinya sedikit ya paling tidak seberapa. Hmm. Nah, karena dia isinya kosong, maka ya tidak tidak mesti harus kalau dia isinya penuh, tidak mesti harus dikosongkan. Ya. Ya, kalau kosongkan itu nanti kemasukan yang lain-lain ya. Jadi tetap isi. Kemudian nanti caranya ya salah satu metode itu adalah dia meniru, menyimak kemudian meniru, menyimak meniru begitu. Ya, sebagaimana dulu ketika Rasulullah SAW diturunkan Al-Quran kepada beliau, beliau kan tidak bisa buta aksara ini beliau. Ya. Tidak bisa huruf ya, tidak tahu Ya. huruf. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril dibacakan, Dibacakan. dibacakan kemudian Rasulullah mengikuti. Hmm. Nah, kita pakai metode itu. Ah, ya, Ya, ya. orang dewasa itu cocoknya memang seperti Oh, itu. ya, 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 ya. Ya, baca dia ikut, baca ikut, baca ikut. Ya, ya. Baca simak begitu. Ya, ya. Dia tiru, dia tiru, dia tiru. Berapa kali biasanya kalau 3-4 kali itu sudah tahu mereka. Ya, insya Allah. Jadi seperti itu metodenya. Jadi pendekatan dengan bagaimana Rasulullah SAW dulu diajarkan oleh malaikat Jibril. Seperti itu. Jadi nama Nah, metodenya apa Ustaz? metode Dirosa. Oh, metode Iya, Dirosa. Dirosa. Oh. Pendidikan Al-Quran orang dewasa. Oh, pendidikan Iya, Al-Qur'an orang dewasa. iya. Cuma dalam metodenya nanti itu, ya kita bedakan Iqra. Iqra itu misalnya begini, anak-anak itu dikasih tahu ya, kalau huruf yang berdiri begini dibaca A. Nah, kan begitu. Dipancing begitu. Sudah. Kita diam terus, dia tunjuk tunjuk tunjuk, kan begitu. Kita pancing dia untuk mengingat itu. Ya. Orang dewasa tidak. Orang dewasa tidak. Dikasih tahu ini A. Habis itu diulang lagi, diulang, 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 Ya. diulang. Seperti itu. Dicontohkan kemudian mereka mengikuti. Tapi metodenya efektif, Ustaz? Insya Allah selama pengalaman kami ya banyak yang sudah terbantukan dengan metode ini yang sebelumnya buta sama sekali, terus ada juga yang apa namanya ingat sedikit-sedikit, yaitu alhamdulillah terbantukan dengan metode ini. Ya, jadi kepada pemirsa di Cakak-Cakak Macoa yang kemudian ingin belajar Al-Quran kembali, ingin kembali mengenal huruf-huruf hijaiyah, ini metodenya bagus ini, Ustaz ya? Ya. Metode Dirosa. Nah, ini ada pertanyaan, Ustaz, selanjutnya mengenai tentang kan kita di sini ya, terutama di Kabupaten Mamuju itu kan banyak masjid, kemudian banyak komunitas. Kira-kira masjid dan komunitas ini bisa tidak Ustaz untuk membantu para orang-orang yang kemudian ingin belajar membaca Al-Quran? Iya, bagus sekali sebenarnya. Kenapa? Karena salah satu perbedaan ya Iqra dengan metode Dirosa ini. Jadi Dirosa ini kan metodenya dia klasikal. Klasikal itu satu guru banyak murid. Iya, iya. Satu guru banyak murid. Jadi kalau berbasis masjid, wow bagus sekali.
berbasis komunitas bagus sekali, dan kemudian bisa saling menyemangati. Ya, bisa saling menyemangati. Jadi ada grupnya misalnya diundang, ya biasa itu lebih semangat kalau kalau banyak. Ya. Jadi berbasis masjid, pengurus-pengurus masjid, pemuda-pemuda remaja masjid, dan komunitas-komunitas itu paling bagus untuk dengan metode di Rosa ini, karena mereka memang di Rosa diciptakan untuk seperti itu metodenya, sistem klasikal, satu guru banyak murid. Ya. Iya. Kalau teknologi Ustadz, bisa tidak kita belajar melalui media-media sosial yang kemudian ada saat ini, atau memang baiknya ada guru yang kemudian membimbing kita, atau seperti apa Ustadz? Ya, kalau media sosial menurut kami itu bisa sebagai ajang menambah wawasan. Menambah Iya, wawasan ya. menambah wawasan. Jadi dulu di awal-awal ketika kita pandemi ya, kami kan coba pakai awal-awalnya penggunaan aplikasi untuk online itu kan, ya seperti Zoom ya. Itu kan ya susahnya dulu karena memang jaringan luar biasa ya. Jadi biasa apa itu, tidak lancar lah. Ya akhirnya kita kurang bisa mendengar apa yang Ya. disampaikan oleh ini ya, Apalagi seperti kalau itu. faktor jaringan dan Ya, sebagainya Ustadz ya. ya. Jadi memang sebaiknya memang pertemuan tatap muka langsung. Nah, adapun kalau lewat media sosial atau misalnya lewat online, yaitu menurut kami ya penambah wawasan saja. Ya, penambah wawasan. Ya, tentunya tidak mengurangi esensi, tapi lebih bagus sebenarnya dan keberkahannya lebih dapat ya kalau kita bertemu langsung. Dan Rasulullah dulu diajarkan malaikat Jibril kan langsung Oh begitu. iya, langsung. Iya, langsung seperti itu. Jadi memang baiknya seperti itu, Iya. meskipun tetap kita belajar juga Iya. dari ini media sosial yang ada saat ini tadi. Iya, karena kan kalau kita mengajar itu kan ya harus ya istilahnya dalam ilmu Al-Qur'an itu ada istilah makharijul huruf ya, tempat keluarnya huruf. Itu harus mulut dilihat ya. Pengajar lihat mulutnya yang diajar ya lihat mulutnya pengajar. Ya supaya pas, oh gini. Ya, Kan apalagi huruf hijaiyah kan tidak iya, ada yang sama Ustadz ya. iya, Tidak ada yang sama iya, ya, karena biasanya kita kadang keliru, ini iya, sah semua, iya, sah gitu ya. Mungkin iya. Jadi memang lebih pas kalau kita tatap muka. Jadi ya bisa tatap muka. Oh dilihat iya. pengajar yang diajar juga bisa mencontoh Oh guru. iya. Oh begitu mulutnya tadi. Gitu. Apakah ketika kita belajar Al-Quran ini Ustadz, Iya. apakah kemudian memang ini akan memberikan pengaruh terhadap diri kita, misalnya memberikan ketenangan dan sebagainya Ustadz? Ya, sudah pasti itu. Itu janji Allah itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran ini syifaul lima fis sudur, ya, penyembuh ya bagi penyakit-penyakit yang tidak terlihat, ya kan? Nah, jadi memang penyembuh, namanya penyembuh, ya beda dengan obat. Kalau obat bisa sembuh bisa tidak, tapi kalau penyembuh pasti sembuh, kan begitu. Begitu Ustadz. Apa yang sembuh ya penyakit-penyakit semua, penyakit-penyakit, penyakit galau, penyakit dengki, iri ke teman-teman, itu sembuh itu. Perilaku juga yang Iya. misalnya kurang baik ya, insya Allah Perilaku mungkin bisa menjadi lembut, hati ya. menjadi lembut, ya. Kan biasa orang perilakunya itu agak-agak kita bilang ugal-ugalan, kurang sopan, ini biasa karena hatinya lagi galau, hatinya agak keras. Nah, dengan bacaan Al-Quran itu insya Allah bisa melembutkan hati. Insya Allah itu sudah janji Allah itu. Jadi itulah mukjizatnya Al-Quran. Bahkan ya kita tidak paham Al-Quran sekalipun, ya bisa merasakan manfaatnya ya dari bacaan Al-Quran itu. Apalagi kalau paham, nah, kan seperti itu. Oh iya Ustadz. Selanjutnya Ustadz, Ya. langkah sederhana apa yang bisa kita mulai hari ini agar orang terdekat ya, orang terdekat kita ini bisa lepas dari yang namanya buta aksara Al-Quran. Misalnya ada kawan-kawan kita atau pendengar yang kemudian menyaksikan kita pada hari ini, ada temannya misalnya atau dirinya yang kemudian tidak mampu untuk membaca Al-Quran, kira-kira langkah apa yang kemudian harus dilakukan Ustaz? Ya, langkah paling cepat ya kalau nonton video ini segera ketik di kolom komentar, ya saya mau, terus kirim ya seperti itu. Tulis nomor HP, nanti tim kita yang akan menindaklanjuti. Kan begitu. Itu paling cepat itu. Paling Misalnya cepat. lihat video ini langsung tulis di kolom komentar, saya mau belajar. Ah, kan begitu. Di Kabupaten Mamuju saja Ustaz atau se-Sulawesi Barat? Ya, se-Indonesia. Se-Indonesia. Iya, se-Indonesia. Karena insya Allah di Rosa ini sudah tersebar ya, di seluruh Indonesia ini sudah digunakan. Ya.
Ya, jadi kawan-kawan yang kemudian mau belajar Al-Quran, mau belajar mengenai tentang huruf-huruf Al-Quran, ya Iya, bisa untuk kemudian silakan komentar mhm, daerahnya di mana, ya. Terkhusus untuk di Kabupaten Mamuju. iya. Ya, kira-kira Ustadz kalau yang di Kabupaten Mamuju ini langsung ditanggapi Ustadz ya. Iya langsung insyaallah, Ya, iya. kalau di Kabupaten Mamuju ini Ustadz ada tidak komunitas-komunitas seperti itu yang sudah berjalan Ustadz saat ini? Oh, banyak sekali, kalau di Mamuju banyak sekali. Kita, apa namanya, tersebarlah, ada anak-anak SMA, seumuran Iya, SMA, SMP ada, bahkan, bapak-bapak, imam-imam masjid ya, pengurus-pengurus masjid yang sudah tua-tua, yang sepuh itu, ya ada di, salah satu tim kita, membina di sana. Itu ada, ya, dan sudah pegawai banyak, kantor ya. juga mungkin ada Ustadz ya. Di kantor sudah ada yang berjalan, ya. Dan beberapa masih, tahap sosialisasi dan ada yang sudah berjalan. Iya. Ya, Jadi ini programnya bagus sekali Ustaz ya. ya, Terutama misalnya ada dari aparat pemerintah, kepala iya, desa ya, atau imam-imam masjid yang kemudian ingin agar jemaahnya, iya, agar masyarakatnya dibina untuk masalah buta aksara Al-Quran ini ya insya Allah tim iya, dari Ustadz kita Ustadz Resnandar siap untuk memfasilitasi. iya. Kita, siap ya langkah awal mungkin kalau untuk, misalnya ada pengurus masjid yang punya inisiatif ya untuk, membina jemaah, ya bisa kami datang untuk, memberikan sosialisasi dulu, presentasi ya kan, seperti apa di Rosa ini, terus, apa namanya, kontrak belajarnya seperti Ya. apa yang perlu dipersiapkan, kan seperti itu. Kami, dengan tim insyaallah siap untuk, mengunjungi masjid-masjid atau instansi atau komunitas-komunitas yang, mengundang, ya. Insyaallah kami akan turun, ya, Oh ya. berikan presentasi. Oke Ustadz, saya kira itu Iya, saja bincang-bincang kita di Cakak-Cakak Mahasiswa iya, pada malam hari ini. Terima kasih Ustadz telah iya, menjadi narasumber kita. Ya. Untuk pendengar di Cakak-Cakak Mahasiswa, ya sudah banyak hal-hal yang kemudian tadi dipaparkan oleh Ustadz kita mengenai tentang bagaimana agar kita terbebas dari buta aksara Al-Quran. Ya, marilah kita belajar Al-Quran dan agar kita lebih memahami ya mengenai tentang hidup ini karena iya, hidup ini singkat. iya, Ya, kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekal apa yang kemudian akan kita bawa kalau kita tidak bisa membaca Al-Qur'an. Ya, jadi itu saja yang kami sampaikan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.